Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Sutresna, NIM 2024 31151 dari kelas KCBB. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas ujian saya, yaitu akan menjelaskan proses penyelesaian untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Di sini langsung saja kita ke soal nomor 1. Pada soal sini tertulis, kita diharuskan mencari seorang pakar, bisa orang tua, keluarga, atau siapapun, dalam suatu bidang seperti kedokteran, sipil, arsitektur, IT health, dan lain sebagainya. Langsung saja ke soal poin A, yaitu mengisi profil pakar. Nah, di sebelah kiri itu ada uh, file jawaban penyelesaian dari tugasnya itu. Kita ke langsung poin aja, ini profil pakarnya. Ini pakar ini atas nama Niken, yang merupakan seorang pegawai bank yang telah bekerja selama 10 tahun dengan pengalaman kerja eh, yang 10 tahun itu, saya sebagai pewawancara bisa memutuskan untuk melakukan ekstraksi atau wawancara terkait di bidang ekonomi yang membahas deteksi dini indikasi fraud atau kecurangan pada tata kelola keuangan. Nah, di sini di sebelah kanan pada soal tertulis buatlah list pertanyaan untuk wawancara dengan pakar tersebut untuk penyelesaian suatu kasus. Nah, di sebelah kiri pada lembar jawaban di sini sudah ada poin B, yaitu pertanyaan dan jawaban. Ini bisa terlihat pada ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, seperti tanda-tanda awal yang paling sering muncul ketika terjadi manipulasi pelaporan keuangan di suatu instansi atau perusahaan. Nah, jawabannya itu bisa dilihat di sini, gejala awalnya bisa terlihat dari adanya lonjakan biaya pengeluaran operasional yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Selain itu, kami sering menemukan transaksi pengeluaran dalam jumlah besar tepat di akhir tahun, buku tanpa dilengkapi dokumen pendukung fisik yang valid, dan seterusnya. Begitu juga di pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Nah, lanjut ke lembar soal di bagian kanan, poin C. Lakukan wawancara dengan pakar dan membuat daftar knowledge pakar akan suatu kasus. Nah, di sini ada proses pembuatan knowledge-nya. Itu yang pertama ada di lembar jawaban itu ada C, yaitu daftar fakta. Dari tahapan wawancara di atas dapat diambil 7 fakta gejala kecurangan. Ini sebagai berikut. Di sini ada 7 poin fakta yaitu ditandai dengan format F01, F02, dan seterusnya. Nah, dan eh, masing-masing keterangannya ya. Di sini ada F01, terdapat lonjakan biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan. Kemudian F02, ditemukan pencatatan transaksi besar di akhir periode tanpa dokumen pendukung yang valid, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke poin D, yaitu daftar diagnosis. Berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan pada bagian yang di atas, sistem akan memetakan tingkat dan jenis fraud atau kecurangan ke dalam 3 diagnosis sebagai berikut. Di sini ada 3, ditandai dengan D01 dengan keterangan indikasi manipulasi laporan keuangan, D02 indikasi kecurangan pengadaan barang dan jasa, D03 yaitu indikasi kuat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Lanjut ke poin E, itu basis pengetahuan atau knowledge basicnya. Dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan di atas, berikut ini adalah jangan basic knowledge yang berisi rules if then yang dieksekusi secara inferensi atau menggunakan format chaining. Sini ada 4 rules ya dengan kondisinya masing-masing, yaitu dapat dilihat juga di rule 1, if fakta 01 dan fakta 03, maka indikasi 01 yaitu manipulasi laporan keuangan. Begitu juga di rule 2 atau peraturan yang kedua, itu jika fakta 01 dan fakta 05, maka sistem akan mengindikasikan kecurangan pengadaan barang dan jasa, dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian pada kita ke lembar kanan, lembar soal, ini ada poin D, itu pilih salah satu metode dari rule based reasoning atau case based reasoning untuk membuat sebuah sistem pakar berdasarkan jawaban C. Sini langsung saja di lembar jawaban,
Itu poin F, pembuatan sistem pakar dengan rule-based reasoning. Metode yang dipilih untuk membangun sistem pakar di fraud keuangan ini adalah rule-based reasoning dengan pelacakan forward chaining atau runut maju. Alasan pemilihan metode ini adalah karena alat pengawasan keuangan umumnya bersifat data driven atau auditor atau tim audit akan mengumpulkan fakta-fakta atau gejala yang ditemukan di lapangan terlebih dahulu, kemudian mencocokkannya dengan basis aturan if untuk merunutkan dan menarik kesimpulan terkait tingkat kecurangan yang terjadi, atau logika Zen. Nah, kemudian kita masuk ke bagian arsitektur sistemnya, itu menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base yang telah didefinisikan pada poin C dan E, yaitu poin yang di atas tadi. Itu yang pertama ada fakta dari 1 sampai 7, yaitu 7 adalah temuan kecurangan, kemudian ada diagnosisnya juga, ada 3 diagnosis di sini, kemudian ada rules-nya, yaitu dari tadi ada 4, itu logika penghubung antara fakta dan diagnosis. Kemudian kita di sini ada simulasi inferensi atau penyelesaian kasus untuk membuktikan rancangan sistem ini berfungsi memecahkan masalah. Kemudian kita masuk ke bagian skenario kasusnya. Tim auditor melakukan pemeriksaan pada satu instansi dan menemukan 3 fakta temuan pada lapangan. Temuan yang pertama itu terjadi pemecahan nilai anggaran proyek untuk menghindari proses tender terbuka. Ini berhubungan dengan fakta yang keempat. Kemudian kita ke bagian B, itu spesifikasi barang atau jasa yang diterima lebih rendah dari standar kontrak yang disepakati. Nah, ini berhubung ke fakta kelima. Dan di C, manajemen sering mengabaikan SOP otorisasi pencairan dana secara berjenjang. Ini berkaitan dengan fakta yang keenam. Kemudian kita masuk ke proses forward chaining, yaitu diambil working memory awal, yaitu mengambil fakta keempat, kelima, dan keenam sesuai dengan keterangan yang di atasnya. Kemudian kita masuk ke iterasi yang pertama, atau pencocokan aturan. Di bagian A, sistem mengevaluasi aturan pertama if fakta pertama dan fakta ketiga. Di sini statusnya pencocokannya gagal karena F01 dan F0 sudah tidak ada di dalam working memory di sini. Kemudian lanjut ke poin B, mengevaluasi peraturan kedua if fakta keempat dan fakta kelima. Status sistem berhasil karena kedua fakta tersebut ada pada working memory-nya. Aksi yang dilakukan sistem adalah mengaktifkan diagnosis kedua. Diagnosis kedua ditambahkan ke dalam working memory. Kemudian masuk ke C, yaitu sistem mengevaluasi aturan ketiga, yaitu if fakta ke-6 dan fakta kelima. Satu sistem berhasil karena kedua fakta tersebut ada pada working memory. Aksi dari sistem adalah mengaktifkan diagnosis ketiga, yaitu diagnosis ketiga ditambahkan ke working memory. Kemudian masuk ke iterasi kedua, yaitu pencocokan lanjutan. Working memory saat ini yaitu ada 5 yang terdiri dari fakta dan diagnosisnya. Itu merujuk pada working memory yang pertama, itu ada fakta keempat, fakta kelima, fakta keenam, dan dari proses iterasi ke-1 working memory-nya terupdate. Di sini terinput ada diagnosis 2 dan diagnosis 3. Lanjut, sistem mengevaluasi aturan keempat if diagnosis 2 dan fakta ke-6. Di sini statusnya berhasil karena diagnosis kedua telah menjadi fakta baru dan fakta ke-6 sudah ada. Aksi dari sistem yaitu mengonfirmasi kembali diagnosis ketiga karena tidak ada lagi aturan baru yang bisa dipicu. Kemudian proses pelacakan dihentikan karena hasilnya sudah konvergen. Di sini ada kesimpulan akhir, itu berdasarkan fakta-fakta yang dimasukkan dalam sistem pakar menggunakan metode rule-based reasoning. Sistem berhasil mendeteksi bahwa instansi pada skenario kasus tersebut terbukti mengalami indikasi kecurangan pengadaan barang dan jasa, atau ini termasuk ke dalam diagnosis kedua yang terekskalasi menjadi indikasi kuat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Itu juga merujuk ke diagnosis ketiga. Kemudian kita lanjut ke soal kedua.
pada lembar soal di sini dituliskan tersedia sebuah lengan robot. Lengan robot ini yang gambar sekolah. Kemudian ada 4 buah balok tanpa nama di atas meja. Mejanya garis yang ini ya. Nah, poin KA pada lembar soal itu saya diharuskan berilah nama untuk 4 buah balok tersebut dan ubahlah posisi keempat balok tersebut dengan posisi awal balok sesuai keinginan saya sendiri. Nah, pada posisi balok di soal yaitu keempatnya sejajar sama rata, saya di sini menamainya dengan huruf CPSJ. Kemudian kondisi awal atau initial state-nya, keempat balok dibagi menjadi 2 susunan yang ditumpuk satu sama lain dengan posisi balok C di atas balok P dan balok S di atas balok J dan balok P dan J di atas meja. Kemudian merujuk ke bagian kanan yaitu lembar soal poin B dengan menggunakan metode goal stack planning atau constraint posting. Kita membuat urutan proses lengan robot melakukan perubahan posisi balok dari kondisi awal menuju ke kondisi akhir. Nah, kondisi akhir yang saya rancang itu seperti ini. Keempat balok ditumpuk tegak lurus dengan posisi balok S berada di atas meja. Kemudian dilanjut lagi menjadi balok J di atas balok S, kemudian balok P di atas balok J, kemudian balok C di atas balok P. Dan keadaan di sini balok C-nya clear ya, atau balok C ini tidak ditimpa oleh balok manapun. Dan lanjut ke penyelesaian menggunakan metode goal stack planning atau GSP. Kita masuk ke tahapan pertama, yaitu ada current state atau situasi saat ini. Balok tersebut, sini sebenarnya masih sama ya, kayak di sini, yaitu balok C di atas balok P di atas meja, kemudian balok S di atas balok J, dan balok J di atas meja. Balok C-nya clear, tidak ada yang menimpa balok C. Kemudian balok S-nya juga clear, dan tangan robotnya atau garis trisula ini dalam keadaan kosong dan tidak menahan balok apapun. Kemudian lanjut ke stack. Stack ini ibarat perintah yang akan dieksekusi. Di sini stacknya yaitu berisi dari balok S di atas meja, balok J di atas balok S, balok P di atas balok J, dan balok C di atas balok P, dan balok C clear. Atau bisa dituliskan juga stack ini merujuk pada kondisi akhir dari balok-balok itu sendiri. Nah, lanjut ke tahapan kedua. Current state-nya masih sama dari tahapan pertama. Dan di sini dia menjalankan stack-nya atau perintah yang akan dieksekusi yaitu tangan robot menahan balok S, kemudian tangan robot meletakkan balok S dan balok J di atas balok S, balok P di atas balok J, balok C di atas balok P. Kemudian dari stack tahapan kedua ini lanjut ke kondisi terkini pada tahapan ketiga, yaitu balok S sudah berpindah posisi di mana dia sudah ada di atas meja. Di sini ada tertulis yaitu balok C di atas balok P, masih balok C-nya clear, balok P di atas meja, kemudian balok J di atas meja, balok J-nya clear, tidak ada lagi yang menimpanya. Kemudian balok S sudah berganti posisi jadi berada di atas meja dan balok S-nya clear dan tangan robotnya sudah tidak menahan balok S lagi. Kemudian pada bagian stack di sini balok J harus di atas balok S, balok P harus di atas balok J, dan balok C harus di atas balok P atau kondisi goals atau kondisi final ya. Nah, di sini berlanjut untuk memenuhi uh, status stack atau statusnya ya, itu balok J dan balok S. Current state-nya ini berubah di mana balok C dan P masih sama. Balok C-nya clear, balok P di atas meja, balok S di atas meja, balok S-nya clear. Tangan robotnya berubah, yaitu tangan robot menahan balok C, dan kemudian tangan robotnya akan meletakkan balok J di atas balok S, kemudian balok P di atas
balok C dan balok C di atas balok P. Dan sudah dapat langsung pada gambarnya, sang robot menahan balok C, kemudian memindahkannya pada balok S. Kemudian pada tahapan kelima, current state-nya berubah lagi. Yang tadinya sang robot menahan balok C, kini sudah tidak menahan balok apapun lagi. Dan balok C-nya di atas balok P, balok P di atas meja, balok C-nya clear, balok C di atas balok S, balok S di atas meja, balok J-nya clear. Dan berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu memindahkan balok C untuk memenuhi status balok P di atas balok J. Nah, di sini tangan robot akan memindahkan balok C tersebut. Dapat dilihat pada tahapan yang ke-6, itu tangan robot memindahkan balok C itu ke atas meja, sehingga posisi current state yang terjadi yaitu balok P-nya sekarang di atas meja dan balok P-nya clear, sudah tidak ditimpa oleh balok C lagi. Balok C-nya berpindah posisi menjadi di atas meja dan balok C-nya clear. Balok J dan S-nya masih sama, yaitu balok J di atas balok S eh, dan demikian dan seterusnya ya. Dan masih sama ya. Kemudian kita lihat lagi di stacknya, itu masih ada ketentuan balok P di atas balok J. Nah, untuk mengenai stack yang balok P di atas balok J ini, current state-nya berubah, yaitu menjadi balok C-nya tetap di atas meja, balok C-nya clear, balok J-nya berada di atas S, balok S-nya berada di atas meja, dan balok J-nya clear, dan tangan robotnya mengalami perubahan, yaitu tangan robotnya menahan balok P, dan kemudian tangan robot akan meletakkan balok P di atas balok J. Nah, dapat dilihat pada gambar di berikut. Nah, stack yang terakhir yaitu ada balok C di atas balok P. Untuk memenuhi stack ini, kemudian dieksekusilah current state yang baru, di mana robot akan menahan balok C-nya, sehingga situasi yang terjadi itu balok S di atas meja, balok J di atas balok S, balok P di atas balok J, kemudian balok P-nya clear, dan robot menahan balok C tersebut. Kemudian robot akan meletakkan balok C tersebut di atas balok P. Nah, gambarnya seperti demikian ya. Nah, stacknya di sini sudah selesai karena sudah terpenuhi semua. Nah, current state yang final itu merujuk seperti kondisi final yang di atas tadi ya, di mana balok S-nya berada paling bawah, kemudian balok J-nya berada di atas balok S, balok P-nya berada di atas balok J, dan kemudian balok C-nya berada di atas balok P, dan balok P-nya itu dalam keadaan clear. Nah, tahapannya sampai situ saja. Terus di sini ada keterangan penyelesaian ya. Tools yang saya gunakan, kemudian sinar generatif AI dan prompt yang saya pakai. Oke, lanjut ke soal ketiga. Nah, di soal ketiga ini saya diharuskan untuk membuat tabel dataset sebanyak 20-50 record data gitu ya, disimpan dalam format CSV atau Excel yang diperoleh dari web database publik seperti JL, Kaggle, dan lainnya. Nah, di sini saya mengambil dataset dari Kaggle, yang dimana dari dataset Kaggle itu sudah saya ekstrak lagi 20 record data sebagai berikut. Nah, terus juga pada poin A itu persiapan dataset. Dari dataset ini yaitu Netflix, movie, and TV show yang dari Kaggle. Atribut yang digunakan adalah tahun rilis sebagai variabel X dan durasi film dalam menitnya yaitu sebagai variabel Y. Di sini dapat lihat tahun rilis X, di sini durasinya dalam menit. Kemudian pada lembar soal poin B, berdasarkan dataset pada poin A, buatlah kasus yang berkaitan dengan salah satu permasalahan supervised
algoritma regresi linear, unsupervised atau reinforcement learning. Nah, ini masuk saja ke lembar jawaban poin B. Permasalahannya itu klasterisasi karakteristik film berdasarkan tahun rilis dan durasi menggunakan algoritma unsupervised learning atau K-means. Di sini ada skenario kasusnya, yaitu sebuah platform streaming Netflix menugaskan sistem untuk membagi 20 data film mentah tanpa label ke dalam 2 kelompok utama. Tujuannya adalah membiarkan mesin mengeksplorasi data untuk mengenali pola kedekatan. Misalnya, apakah mesin bisa otomatis memisahkan antara kelompok film berdurasi pendek dengan kelompok film berdurasi panjang layar lebar secara akurat tanpa campur tangan manusia. Nah, kita masuk ke poin C-nya, yaitu perhitungan matematis. Itu langkah pertama, ini menentukan nilai klaster atau K. Nah, jumlah klaster yang dibentuk untuk kasus kali ini itu ada 2. Nah, klaster ini kenapa 2? Karena seperti pada kasus tadi itu menentukan film yang berdurasi pendek sama film yang berdurasi panjang. Nah, di sini ada langkah kedua, ini inisiasi sentroid awal atau C awal. Itu memilih 2 koordinat sebagai titik pusat klaster secara acak. Nah, poin C1 sama C2 ini dipilih acak ya, tidak ada tahun. Jadi kemudian sini ada durasi dalam menitnya. Oke, langkah ketiga itu menghitung jarak dan pemetaan klaster atau iterasi pertama. Menghitung jarak setiap titik data menuju C1 dan C2, lalu memasukkan data ke klaster dengan jarak terpendek. Menggunakan rumus jarak data kata sum menuju ke sentroid 1, itu sebagai berikut. Di sini ada akar dari, ini ada tahun rilis film pertama dikurangi data dari sentroid pertama, yaitu tahun rilis yang dipilih secara acak, kemudian dikurangi ditambah durasi film pertama dikurangi durasi film pada sentroid 1 yang dipilih secara acak. Kemudian hasilnya sedemikian, dan begitu juga untuk C2-nya. Nah, di sini hasilnya sebagai berikut, dan sini adalah tampilan tabel data setelah dilakukan perhitungan dengan rumus tersebut. Jika jarak ke C1 lebih kecil dari jarak ke C2, maka data tersebut masuk ke klaster 1. Dan sebaliknya, jika nilai C1-nya lebih besar dari C2, maka dia akan masuk ke klaster 2. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, itu pembaruan centroid, atau bisa disebut juga mencari nilai rata-rata atau mean dari semua X dan Y berdasarkan pembagian klaster yang sudah dilakukan dan dapat dilihat pada gambar tabel ini, tabel gambar di atas. Itu menggunakan rumus perhitungan, itu X C1 atau C1 yang baru, yaitu data tahun rilis film di klaster pertama itu dijumlahkan satu persatu, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Di sini ada tahun rilis 2020, 2021, dan seterusnya sampai ke tahun rilis 2014 pada jarak C1 klaster ke-1. Nah, di sini ada 13. Di sini jumlahnya ada ini ya 2018,77. Kemudian untuk dijumlahkan juga data Y atau durasi filmnya pada klaster ke-1 itu dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan jumlah data itu berjumlah 1205 dibagi 13, yaitu berjumlah 92,69. Kemudian sini rumus di atas digunakan untuk mencari nilai mean dari sumber X dan Y dari C1 klaster 1. Nah, angka tahun rilis yang ada di C1 jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Itu berlaku pula untuk X dan Y dari C2 klaster kedua. Sama saja seperti proses di atas, yaitu dijumlahkan tahun rilisnya semua, kemudian dibagi dengan total data,
Kemudian di sini adalah totalnya, kemudian di sini adalah hasil dari operasi perhitungan ini. Kemudian untuk Y atau durasi dalam menitnya juga sama. Kemudian ini adalah tampilan pada Excel-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung kembali jarak seluruh 20 titik atau 20 data ini menggunakan titik C1 dan C2 yang sudah diupdate menggunakan rumus, yakni eh, tahun rilis film pertama dikurangi dengan eh, C1 yang baru dikuadratkan ditambah dengan durasi film pertama dikurang C1 Y2 yang baru. Nah, di sini sudah hasilnya itu 2,96. Nah, buat C2-nya juga sama. Nah, ini buat tampilan di Excel, ini ada C1, C1 yang baru untuk X dan Y-nya. Di sini juga C2 yang baru untuk X dan Y-nya juga. Nah, di sini adalah perbandingan dua tabel untuk jarak C1 C2 yang iterasi pertama dengan iterasi keduanya, yaitu menggunakan eh, jarak baru C1, jarak baru C2. Nah, dari perbandingan dua tabel ini dapat cari kesimpulannya ini karena konfigurasi keanggotaan klaster pada tabel iterasi 2 sama persis dengan keanggotaan pada tabel iterasi pertama, maka algoritma dihentikan. Proses kami setelah mencapai titik stabil atau konvergen secara sukses. Oke, dikarenakan dia konvergen, maka proses iterasinya dihentikan. Oke, mungkin segitu saja penjelasan proses penyelesaian dari soal-soal ujian yang telah diberikan. Eh, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun salah kata. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.